네, 괜찮아요? 예. 오밤중 이렇게 세게 달려요. 사진이 잘 찍혀요? 네? 찍을 필요는 없을 텐데. 사람 뭔 소리 하는 거야? 보험사면 사진이 제일 중요해요. 나중에 딴소리 하지 말아요. 글쎄 제대로 났네. Dengan segala kebutuhan yang menerpa, menjadikan virus corona ini lelempangan kemana-mana yang mengakibatkan perkembangan ekonomi negara, daerah, kecamatan, kabupaten, desa, kota, lurah, dan RT RW terhambat. Oleh karena itu, kami perkumpulan geng yang bermodalkan doa dan tekad yang melekat dari dalam diri akan merangkum dan membahas film untuk kalian tercinta. Film ini bercerita mengenai seorang pimpinan kelompok kriminal atau biasa kita sebut gangster dan terpaksa bekerja sama dengan polisi untuk menyelesaikan masalah, serta kini menjadi trending topik di warga Korea Selatan dan dilakukan oleh orang yang sangat misterius. Di awal film, kita diperlihatkan macet di mana-mana, keringat kaos kaki, dan dua orang polisi yang sedang marah-marah karena tugasnya yang belum juga tuntas. Dia bernama Jung Tae-suk, panggil saja Dudung, dan kerabat kerjanya yaitu Tie Wadak. Karena kepalanya yang tidak bisa diam atau culak-ciluk, dia melihat anggota geng di bar yang sering dia razia pada malam hari. Entah kehausan atau karena belum mendapat jatah preman untuk dirinya, dia pun menghampiri dan mendorong kepala abang-abang yang kebetulan licin bulat menggeliat itu. Tak terima batu akik mulianya didorong, mereka pun menghalangi Dudung dan terjadi aksi solin soccer dalam waktu beberapa detik. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang yang tatoan, badan gede, dan sedang berlatih pukulan kepala genjur. Ia tidak lain dan tidak salah lagi adalah Ma Dong Seok yang berperan sebagai pemimpin gangster dengan nama Jang Dong Soo, panggil saja Jajang, sebelum dia ganti nama dan pergi ke Busan untuk melawan zombie. Jajang diberitahu anak buahnya, panggil saja Samsul, ini orangnya, bahwa bar miliknya dimasuki lagi si Dudung dan membuat onar di bar miliknya. Karena Jajang memiliki kekuasaan, rumah mewah, dan uang bertebaran di mana-mana, dia pun menelepon ketua polisi yang ternyata sudah bekerja sama dengannya dan Jajang sudah membayar mahal untuk itu. Demi uang jajan anak istri, ketua polisi itu pun menelepon Dudung untuk pergi dari tempat itu dan menugaskannya untuk menyelesaikan kasus yang belum juga selesai. Sesampainya di tempat kejadian perkara, Dudung langsung menginvestigasi dari ceceran darah goresan telapak tangan pelaku dan korban. Dari sini ada satu keganjilan yang dimana kasus-kasus yang ditangani Dudung selalu saja berujung penikaman dan mobil ditabrak dari belakang. Dan dibuktikan dengan adanya goresan akibat benturan yang terdapat di bemper belakang. Di samping itu, Jajang sedang bersilaturahmi dengan teman bisnisnya sekaligus saingan beratnya yaitu Sangdo. Dibuktikan dengan dicabutnya gigi dari anak buah Sangdo untuk mendeklarasikan perdamaian setelah persaingan yang membara pada saat itu. Sementara Dudung bersama timnya sedang menelusuri bukti-bukti yang difoto di setiap TKP. Kembali lagi ke Jajang yang telah selesai menjadi dokter gigi dadakan akan beranjak pulang dengan memerintahkan Samsul untuk membawa pulang anak buah dan membiarkan Jajang sendiri tanpa pengawalan misterius itu.
di ambang kehancuran yang kelam. Jajang pun tergeletak di jalan dan dibawa ke rumah sakit setelah ditabrak oleh orang misterius tadi. Karena mendapat kabar bahwa Jajang sang ketua telah dibantai sendirian usai bertemu dengan Sangdo, maka anak buah Jajang pun berinisiatif untuk menyerang ke markas anak buah Sangdo. Scene berpindah kepada orang misterius yang membantai Jang tadi, dan kini dia berada di tempat yang bisa disebut sebagai kandang anjing. Dan tanpa sengaja, pemilik kandang itu memergoki orang misterius tengah menyembelih anjingnya. Karena kapalang tertangkap basah oleh pemiliknya, tanpa basa-basi dia pun menikam dan menyebabkan senternya yang dibeli pada saat diskon 50% tahun baru itu terjatuh. Kembali ke Dudung yang masih juga belum menemukan titik terang siapakah orang misterius itu. Dan Dudung menyelidiki mobil Jang setelah kejadian itu untuk mencari kecocokan atas teka-teki kasusnya. Dan benar saja, semua bukti yang terkumpul di mobil Jang sama seperti korban lain. Terdapat bekas benturan dan goresan di bagian bawah bemper belakang dan tersisa sedikit cat warna putih yang dipastikan orang misterius itu menggunakan mobil warna putih sedan. Sedan warna putih maksudnya. Setelah Jajang sembuh dan dipulangkan ke rumahnya, Sangdo pun melenguk Jajang untuk memastikan keadaan Jang dan di sini Jajang merasa terlecehkan harga dirinya akibat kata-kata Sangdo dan membuatnya ingin merencanakan pembunuhan terhadap Sangdo. Di sisi lain, Jajang dengan ingatannya yang kuat sebagai pemimpin gangster mulai menyuruh orang untuk membuat sketsa sesuai apa yang Jajang sebutkan ciri-cirinya. Dan inilah sosok orang misterius. Dia bernama Kang Kyung Ho. Agar lebih mudah diingat, panggil saja Kang Colok. Kang Colok mulai beraksi dan sekarang mengambil paksa truk tronton dan membunuh pemiliknya. Karena ketidakstabilan setir pada truk membuat pisau miliknya terjatuh dan berhasil ditemukan oleh anak buah Jang. 청주 쪽도 아주 골 때리게 됐는데 우리 형님 그걸 버린 건지 흘린 건지 차에서 안 Setelah memiliki bukti yang cukup, Jajang dan polisi pun mulai merangkai rencana. Tanpa sepengetahuan Dudung sang polisi hajat, Jajang memiliki rencana lain, yaitu rencana awal tadi untuk membunuh Sangdo. Utusan Jajang pun dikirim untuk membereskan dan melegakan urat-uratnya yang penuh akan rasa kesal dan emosi itu. Karena kematian Sangdo tersebar hingga ketua kepolisian pun tahu akan hal ini. Lantas Dudung pun mendatangi Jajang untuk menginterogasi dan menjajal kemampuan ribut Jang. Perkelahian pun tak terelakkan meskipun B aja, dan Jajang yang santai pun berkelahi dengan satu tangan sambil menelepon rekan bisnisnya. 아주 경찰하고 깡패 새끼하고 잘하는 시사를. Singkat cerita, Jajang menghadiri acara di salah satu tukang bakso dekat dengan rumah Sangdo untuk mengungkapkan belasungkawa atas kepergian Sangdo. Dan hal ini merupakan kamuflase Jajang agar tidak ketahuan bahwa dialah dalang di balik pembunuhan Sangdo. Dan hadir pula Kang Colok di tempat itu.
Dia memberikan secari kertas kepada anak buah Sangdo yang artinya, seseorang menggunakan pisauku untuk membunuh Sangdo. 누구? Dan anak buah Sangdo pun melirik ke arah Jangjang dengan tatapan sinis merong. Keesokan harinya, Jangjang dan Dudung menginvestigasi mobil si Kang Colok. 아이고 경찰 인생도 참 불쌍하다. Dan hor, pasukan Sangdo datang yang diketuai oleh orang kepercayaannya Sangdo. Baku hantam pun tak terelakkan sehingga orang kepercayaan Sangdo pun terbunuh oleh Jangjang. Singkat cerita, seluruh pasukan ala gangster dan kombinasi aparat ala polisi yang dipimpin oleh Jangjang dan Dudung melancarkan cara terakhir, yaitu pencarian si Kang Colok kemanapun dia berada hingga ke pelosok negeri sekalipun, apapun resikonya. Setelah beberapa hari tak kunjung menemui titik terang, Jangjang dan Dudung melakukan pertemuan semacam COD. Karena tidak tega melihat siswi cantik kebasahan, Jangjang pun memberikan payungnya kepada siswi tersebut. Dengan tegangan om-om yang kembali merasakan romantisnya hujan, Jangjang pun sempat gugup untuk memberikannya dan kemudian siswi itu menaiki bus yang terlihat ada Kang Colok di dalamnya. 네, 감사합니다. 근데 아저씨는요? 공부 열심히 해. 야 장동수 수매갖고 어? 감사합니다. Karena kedinginan hujanan, Jajang dan Dudung kembali ke base camp untuk usbet sebat dulu sejenak. Karena Dudung biasa minum teh sisri, ia pun tidak meminum anggur merah yang diberi Jangjang. 고개 돌린 거 아니야. 아? Tiba-tiba, siaran TV memberitahukan telah terjadi pembunuhan terhadap siswi yang sedang pulang sekolah. Dan dilihat-lihat, itu adalah siswi tadi yang diberikan payung oleh Jangjang, dan payung itulah yang membukakan jalan untuk menangkap si Kang Colok tersebut. Semua pasukan menyusun formasi untuk menggep si Kang Colok. Karena Kang Colok pernah ngider dan gudak-gidik lewat jalan itu, Kang Colok pun menyadari bahwa ada yang janggal. Kejar-kejaran mobil pun tak terelakkan, yang dimana tukang cimol basreng nasi goreng mie-tek-tek pun diterabas oleh mereka, dan pastinya tidak ada asuransi BPJS untuk mengganti semua itu. Setelah mobil bertabrakan satu sama lain, Kang Colok lari terbirit-birit. Disinilah tewasnya Samsul karena ditusuk oleh Kang Colok. Karena Jajang sudah terbiasa dengan hal yang seperti ini, Jajang pun mengikuti jejak darah yang berceceran masuk ke dalam warung karaoke. Ada salah satu kamar yang janggal, di mana pemandu karaoke tersebut menyanyikan lagu Ultraman dengan posisi duduk dan menangis.
Dengan gaya senyapnya, Jajang pun langsung mendobrak pintu kamar mandi dengan gaya kodok. Dan membawa Kang Colok ke markas cadangannya untuk dihabisi. Karena Dudung menginginkan sekali untuk naik pangkat, maka Dudung menabrak Jangjang yang akan menghabisi Kang Colok hingga badan Jangjang pun nemplok di kap mobil. Dan Dudung pun membawa Kang Colok tersebut untuk diadili. Dan ya, Jajang pun menjadi saksi karena telah terikat perjanjian antara Jajang dengan Dudung, yang dimana Jajang ingin dipenjara bersama Kang Colok dan Dudung menginginkan Jajang menjadi saksi karena dialah korban yang satu-satunya berhasil lolos dan bukti tusukan berada di badan Jajang dan Kang Colok, yang dipastikan Jajang akan menang di dalam pengadilan tersebut. 사실 그대로 말하고 위증의 벌을 받기로 맹세합니다. 가슴은 또 한 번 찔렀습니다. 그리고 내가 저 새끼 칼 뺐다가 이 손까지 다 찢었습니다. 자 보세요. 보통 사람 같았으면 나도 벌써 죽었을 겁니다. 그리고 저 새끼 그리고 저 새끼 손도 한번 확인해 보세요. 흉터가 많아. 손톱도 깨지고 그러거든요. 그리고 마지막으로 이거. Dan inilah the gangster, the cop, the devil. Kesimpulannya, tidak semua gangster itu jahat dan tidak semua orang baik itu akan baik. Sekian dari kami, geng yang membahas perfilman Indonesia dan dunia. Goodbye.